Halo. Hai. Balik lagi Ke kami bertiga. sekarang. Hari ini kita mau ngomongin apa? Hari ini kita mau bahas tentang berapa sih biaya per bulan untuk baby ini Di bawah 6 bulan ya. di bawah 6 bulan. Karena dia baru 2 bulan di atas 6 bulan ya. So, jadi kita Jadi, bahasnya 6 bulan Ya pertama. sebelum dia makan dengan drama MPASI dan lain-lain. Ya. Jadi dari lahir sampai bulan ke-6. Ya. Di luar biaya rumah sakit dan lain-lain itu nanti kita bahas di luar itu. Jadi sekarang hanya biaya hidupnya dia setiap bulan. Ya. Oke. Kayak kebutuhan sehari-harinya dia lah Gitu. gitu. Ini biayanya udah kita rata-ratain ya. Jadi mungkin kalau nggak mungkin kita setiap bulan belanja baju. Jadi nanti dirata-ratain aja setiap bulan kira-kira berapa. Betul. Nah, aku udah catet sih kira-kira berapa. Yang pertama itu yang pasti paling besar adalah biaya untuk susu, Susu. untuk makannya dia ya. Kalau tidak ASI. Ya, karena tidak ASI. Tapi karena sekarang baby masih ASI, jadi untuk dia umur dari pertama sampai sekarang itu masih ASI, jadi 0. Tapi waktu kemarin dia 2 minggu pertama dia sufor. Betul. Sufornya itu di sini itu tidak pakai sufor bubuk. Betul. Karena untuk di Kanada sendiri kita dikasih buku panduan kalau baby di bawah 2 bulan itu harus menggunakan susu yang ready to feed. Ready to feed. Jadi dia bentuknya cair gitu. Jadi kita udah nggak ada sih, udah kita donasiin karena Beatrice juga udah nggak butuh dan nggak suka juga sekarang Ya. karena kamu sudah sering ngasih. Ya, jadi untuk 2 minggu pertama itu kira-kira kita waktu biaya $50 ya. $50. Karena kita waktu itu belinya Belinya dusan lagi promo juga, jadi makanya kita dapat murah. Ya. Kemudian tapi untuk kisaran mungkin kalau misalnya baby kalian tidak ASI untuk sufor itu sekitar $200 sampai $400 tergantung merek susu formula yang kalian konsumsi gitu. Dan tergantung berapa banyak babynya minum susu. Karena setiap baby Baby-nya minum susunya beda-beda. Nah, setelah susu yang kedua apa? Pengeluaran paling besar banget itu adalah diapers, itu popok, kemudian sama wipes itu tisu basah. ya. Untuk popoknya itu sendiri per bulan itu sekitar $70. Jadi kita pakainya di sini tuh jualnya dusan per kardus. Kita pakai sekitar 1,5 kardus ya. Per bulan 1,5 sampai 2 kardus untuk popok. Karena kan waktu dia bayi kan setiap 2 jam tuh harus ganti popok kan. Ya. Dan meskipun dia juga udah lebih dari sebulan 2 bulan pertama, kita juga sebisa mungkin sesering mungkin untuk gantinya. Mungkin nggak 2 jam sekali, tapi kayak 3 jam 3 sekali. jam karena kita menghindari adanya rash sama kalau ada infeksi ya. Betul. Karena takut ada infeksi nanti kan masuk rumah sakit kan. Berobat lagi Iya, gitu. Jadi makanya jadi kita mendingan agak mahal di popoknya daripada ntar belakangnya nggak enak. Ini Beatrice mainannya banyak. Terus kalau wipesnya berapa tuh? Kalau wipes itu sekitar 10 sampai $20. $20. Ya, itu in average ya, dirata-ratain. Karena kita beli juga dusan di sini. Sekardusnya itu sekitar $25. Nah, itu 1 bulan tuh nggak nyampe 1 kardus, paling setengah kardus ya. Itu untuk dia bersih-bersih segala macem. Dan itu udah termasuk yang kita pergi juga ya. Jadi maksudnya kita websnya kan kita juga keluar Kalau bersihin tempat tuh. duduk apa segala macam tuh kan pakai wipes. Ya, jadi nggak cuma untuk penggunaan di rumah aja, tapi kalau kita keluar kita juga pakai dengan yang sudah kita catat itu. Kemudian sama karena saya kan baby ini nggak direct breastfeeding ya. Jadi saya pompa, jadi di luar biaya pompa ya itu semua ya. Ini cuma biaya bulan dia. Itu kita harus beli botol, terus dari itu sabun cuci botol, peralatan cuci botol dan lain-lain itu dirata-ratakan sampai dengan 6 bulan itu per bulannya sekitar $20. Ya, mungkin lebih banyak di sabunnya karena kalau botol kita coba pakai 6 bulan doang botolnya karena kalau nggak salah ada expiry date-nya ya. Jadi gimana gitu. direkomendasikan mungkin setiap
4-6 bulan itu diganti baru. Ya, Kan. cuma karena kita pakainya tuh 6 bulan, 6 bulan ganti baru. jadi botolnya kita pertama kali beli Sampai 6 bulan. 6 bulan, terus yang paling banyak tuh seringnya sabunnya, karena kita beli sabun khusus untuk dia, untuk cuci botolnya dia. Cuci botol, peralatannya dia semuanya itu khusus untuk bayi. Ya. Kemudian yang kedua adalah tisu kantong ASI. Kantong ASI. Karena kan saya pompa, jadi susu ASI itu disalin ke kantong ASI itu ya, untuk dibukuin dan dimasukin ke kulkas. Ya. Tapi balik lagi, ini semua disclaimer ini tergantung kaliannya gimana. Setiap ibu, setiap orang tua itu beda-beda, setiap anak juga beda-beda. Tergantung kebutuhannya bibi gimana dan kebutuhannya kalian juga seperti apa. Cuma itu untuk harga-harga atau harga-harganya berapa itu tergantung sesuai dengan pemakaian tergantung kita. Ya, karena kan produksi ASI juga mempengaruhi ya berapa banyak kantong ASI yang kalian butuhkan gitu. Kalau misalnya kalian hiperlaktasi bisa lebih banyak lagi gitu. Karena kalau saya kan cukup aja untuk bayinya. Nggak apa-apa. Takutnya nyungsep. Nggak apa-apa. Emang udah mulai aktif dia. Kemudian selanjutnya itu mainan. Ini juga termasuk lumayan besar karena mainan tidak murah ya. Kita nggak expect sih bakal beli mainan banyak. Ya tapi udah kayak, berapa keranjang gitu. Iya, aduh, kamu takut nyungsep sini sama papa. Aduh. Jadi mainan itu dirata-ratain itu ya sekitar 50-100. Ya, itu termasuk misalnya kalian mau beli Tergantung kalian mau beli mainan apa gitu. Karena ternyata mainan itu mahal ya. Iya. Kayaknya murah gitu kan. Lumayan. Ternyata mahal juga di sini dan mainannya semacamnya kayak gini lebih untuk kayak nge-distract dia. Iya. Ada lagi banyak di satu keranjang udah pokoknya. Titer segala macem karena sekarang dia udah mulai ada gigi jadi harus ada titer dan lain-lain. Kemudian selanjutnya itu ada vitamin sama skincare. Jadi dia pakai vitamin D, ada skincare buat kulit dia, ada cradle scrub dan lain-lain. Ya itulah sekitar di average sekitar $30. Sekitar $30 dalam 1 bulan. Kemudian kita ada spare uang untuk tak terduga. Jadi just in case misalnya amit-amit kenapa-napa atau misalnya butuh obat atau krim yang beda gitu. Karena kemarin kita sempat ke dokter juga, dokter bilang dia ada eksim atau eksima. Jadi makanya dikasih resep untuk krim tertentu dan itu berbayar krimnya, nggak di cover sama pemerintah atau nggak di cover insurance juga. Ya, biaya terduga itu kayak misalnya mau butuh kayak Asia saya nggak cukup gitu atau keluar gitu di jalan-jalan butuh beli sufor atau dan lain-lain lah, pokoknya di luar budget kita gitu. Dan selain itu nggak lupa juga kita butuh bajunya dia. Baby itu bajunya mahal banget loh. mahal banget. Pakainya cuma seminggu 2 minggu doang. Yeah. Kalau misalnya dua bulan pertama tuh beneran kerasa banget kayak seminggu 2 minggu doang pakainya. Karena kan dalam waktu 2 bulan pertama tuh perkembangannya sangat cepat gitu. Jadi Nih, kayak iya mau kotak tisu. Nih. Karena pas dari bulan pertama dari berat badannya kayak 3 kilo untuk baby kita tiba-tiba jadi 5 kilo ya setelah satu bulan ya. Naik sekitar 1,5 kilo kalau nggak salah. Jadi makanya dari baju yang 1 bulan langsung newborn langsung ke 3 bulan, ya, 3 ke 6 bulan bulan jam jadinya. Jamnya lumayan. Ya, terus karena kan ngikutin badannya. Betul. Juga. Terus kadang saya udah beli baju nih ya, taunya sekarang kegedean nih. Ya udah dikip dulu lah mungkin seminggu. Abis itu nggak muat lagi gitu. Jadi percuma nggak kepake. Jadi beneran cepet banget perkembangannya dan mahal bajunya. Iya, jadi itu budget untuk beli baju dia aja per bulan itu aja sekitar $50-100. Iya. Itu apalagi di mau winter ya, baju winter itu kan nggak murah ya. Dan harus butuh yang lebih tebal lagi kan. Iya betul. Karena sekarang suhu tadi kalau nggak salah 4 derajat. Iya. Itu dia udah pakai kaos ini, pakai sweater, terus pakai jaket lagi, terus pakai celana panjang, terus pakai kaos kaki. Pakai ini apa? Hat. Yang Apa namanya? Kupluk. Oh yang kupluk itu, iya. Ada kupluknya lagi kalau misalkan emang makin dingin gitu.
Itu aja udah berapa. Dan kalau nggak salah rata-rata di toko-toko tuh bisa $20, $30 untuk satu baju doang. Jadi bajunya 50. Iya. Pokoknya ya pinter-pinter lah kalau beli baju mah, yang penting kayak lagi diskon atau gimana gitu. Yang Jadi, penting cukup layernya biar dia nggak kedinginan. Nggak harus bagus. Kalau misalnya bagus boleh lah sekali-sekali kalau misalnya ada pesta gitu. Ai jangan makan tisu. Ai jangan. Cuma ya kurang lebih segitu. ya jadi kalau dirata-ratain tuh sebulan tuh sekitar 300 sampai $500. Tanpa sufor ya. Iya. Karena itu kebetulan karena dia emang nggak minum sufor. Iya. Cuma kalau minum sufor beda cerita. Ya kalau support tuh lumayan sih biayanya. Iya. Di luar juga kalau udah MPASI ya, MPASI untuk makanan, peralatan makan dia. Kadang dia nggak cocok nih pakai botol minum yang ini, harus ganti botol minum yang ini. Nggak cocok pakai sendok yang ini, harus ganti sendok yang ini. Terus dia nggak mau pakai piring yang ini, harus pakai piring ini. Nggak suka makanan ini atau ada alergi dan lain-lain. Terus beli kalau misalnya di sini kan ada makanan yang pouch udah ready to eat gitu kan. Iya. Dan suka apa enggak gitu, kalau nggak suka ya nggak, ya udah nggak kemakan. Iya, sekali Terus beli satu lagi. makanan bayi aja yang kecil itu sekitar $4. Iya. Hey. Jangan makan tisu ya, kamu udah dikasih makan nasi sama ayam tadi. Oke? Jadi sekitar segitu biayanya. Tapi puji Tuhan itu kita dapat bantuan dari pemerintah karena sebagai permanent resident di sini dapat benefit untuk baby yang lahir di sini. Jadi nanti kita akan bahas di video selanjutnya, the next video mengenai itu. Ya lumayan lah, bisa cukup membantu walaupun emang nggak seberapa. Memang nggak seberapa, cuma setidaknya masih oke lah, bisa ngebantu beli diaper, bisa buat wipes. Iya. Dan untungnya dia minum ASI, jadi masih menutupin lah Iya. bulannya. Oke, that's it dari kita. Gitu dari situ begitu aja episode kali ini, mungkin pendek tapi semoga bermanfaat. Semoga informasinya informatif untuk kalian semua, dan semoga kalian senang melihat baby di sini. Kalau gitu, sekian, sampai ketemu di episode berikutnya. Sekian, dadah.